Apa yang akan terjadi jika pinjol-pinjol legal OJK yang ada di Indonesia ini dicabut izinnya, ditutup perusahaannya, Indonesia bebas pinjol? Apa yang akan terjadi? Pastinya Indonesia ini satu masalah berkurang. Para pejabat kita tidak perlu lagi capek-capek mikir tentang rakyat yang terjerat pinjol, dan rakyatnya pun tidak perlu lagi capek-capek atau pusing-pusing mikirin tagihan-tagihan pinjol tersebut. Pastinya ya. Nah, namun setelah pinjol-pinjol ini di bumi hanguskan, kalau menurut saya akan ada bertebaran pinjol-pinjol ilegal. Ya, pinjol-pinjol ilegal banyak bertebaran yang diaksesnya itu hanya melalui link saja, yang menargetkan orang-orang yang kreditnya lancar atau bahkan yang sudah galbay pun kena spam link dari pinjol-pinjol ilegal tersebut. Pinjol ilegal ini menjadi seperti judol, mungkin susah diberantas, dan servernya ada di Laos, Bangkok, di mana, dan akan menjadi permasalahan baru. Bayangkan Anda adalah seorang pengusaha pinjol. Anda punya uang 2 juta untuk dipinjamkan. Kalau Anda itu pinjol ilegal, maka Anda akan mendapatkan 2.800.000 hanya dalam waktu seminggu sampai 2 minggu. Ya, karena Anda ilegal. Masih banyak orang yang takut akan gagal bayar di pinjol ilegal itu. Sangat enak sekali ya, kalau dari kacamata pengusaha, enak. Tapi kalau dari kacamata yang legal, Anda modal 2 juta, kembali 2.800.000 itu tidak bisa dalam seminggu 2 minggu. Ya, tidak bisa juga dalam sebulan. Bisanya itu dalam 1 tahun. Karena Anda pinjol yang legal, bunganya sedikit, dendanya sedikit. Ya, penagihannya pun nggak boleh keras-keras. Ya, tapi kan karena ilegal, jadi dia bisa seenaknya. Tidak seperti pinjol yang legal, tidak bisa seenaknya. Bunganya sedikit, dendanya sedikit, penagihan nggak bisa kasar. Kalau ilegal, dendanya tinggi, bunganya tinggi, penagihannya boleh kasar, boleh sebar data. Jadi nanti apakah Indonesia ini benar-benar bisa terbebas dari pinjol? Jika pinjol OJK yang resminya ini sudah dibubarkan, namun bermunculan pinjol yang ilegal karena lebih menggiurkan. Ya, kembali lagi ke masyarakat Indonesianya. Sama seperti judol. Kalau menurut saya tidak mengerti judol, saya tidak mengerti judi online dan lain-lain. Tapi ya, apakah benar statement ini? Orang yang sudah kecanduan judi online akan mencari link judi online menggunakan VPN agar bisa tembus, agar bisa tetap mengakses atau tembus mengakses link judol tersebut karena di Indonesia sudah diblokir. Benar nggak statement seperti itu? Ya, walaupun sudah diblokir, tapi masyarakatnya tetap menggunakan VPN agar bisa mengakses judul. Nah itu kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya memang sudah pengen benar-benar bersih dari pinjol, dari sekarang pun sebenarnya sudah harus galbay. Kalau benar-benar mau bersih, bukan membayar pinjol, membayar perpanjangan pinjol, bunga dendanya. Ya, orang kalau pengen benar-benar bersih atau masyarakat ini pengen benar-benar bersih, galbaikan semua pinjolnya, sudah titik. Nggak usah pakai-pakai lagi, karena ketika Anda membayar pinjol, Anda pasti akan menganggap itu adalah tabungan Anda untuk dipakai suatu hari nanti. Dan Anda pun ikut menyumbang kesejahteraan dari perusahaan pinjol tersebut. Ya, pinjol di Cina sudah tidak ada. Ya, karena nggak cocok dengan manusia. Sudah titik. Ya, alasannya itu nggak cocok dengan manusia. Akhirnya dari Cina boyong ke Indonesia. Ya, di Indonesia viral, banyak yang make karena fast money, uang cepat gitu ya, dan menimbulkan masalah juga. Semoga kita ini tidak. Coba kita lihat penagihan yang seperti ini. Nah, ini adalah tipikal penagihan dari pinjol yang ilegal. Oke, di sini. Nah, ini gua track email lo. Keren juga isi galerinya, lokasinya, kontak, telepon, sama WA lo. Udah gue lock, tinggal gue selesain aja nih. Kalau lo nggak mau beresin masalah lo sekarang juga. Bit.ly ladang duit. Ini kan ilegal. Seperti ini. Mana ada pinjol ladang duit di daftar fintechnya OJK? Ya, orang yang baru minjol, ya kan? Orang yang baru minjol ini ketakutan. Begini doang. Ya, emailnya akan di-track nih. Ya, sudah dapat WA-nya, pinjol sangat sakti sekali. Ya, akhirnya apa? Bayar. Karena galerinya, WA-nya itu banyak rahasianya dan nggak mau ketahuan, gitu ya. Padahal belum tentu. Ya, DC pinjol ini bisa ngelok WA lah, apa bahasanya? Ngelok WA, ngunci WA, gimana ceritanya ngunci WA? Nah, ini yang saya takutkan nih. Ya, seperti ini, ketika nanti pinjol legal OJK itu sudah hilang, sudah musnah, muncullah pinjol-pinjol seperti ini. Dan dari sisi kacamata bisnis pengusaha, pinjol ilegal lebih enak.
Ya, mungkin bagi kita yang sudah galbay, oh enak itu, galbaikan saja. Ya, kuas semuanya. Tapi orang Indonesia ada 250 juta lebih. Berapa banyak orang yang berani galbay? Tidak semua orang yang berani galbay. Tidak semua 200 juta orang itu berani galbay. Ya mereka, ya udah deh, nggak apa-apa bayar aja, walaupun ilegal juga. Itu karena ketakutan. Ya, sudah tahu ilegal, tapi masih dibayar. Nah itu, ya. Tapi yang saya senengnya ya di grup Facebook Raja Galbay itu orangnya udah pada pinter-pinter. Yang bisa kita lihat di sini ya. Kasihan dibohongin DC, percaya lagi haha. Abaikan aja, hati-hati, jangan asal klik. Kalau klik link itu justru nanti ke-track isi galeri, lokasi dan sebagainya. Pinter-pinter, ya hebat-hebat ya. Kalau di grup Facebook Raja Galbay itu, isinya 95% itu pinter-pinter semua. Ya 5%-nya newbie yang baru bergabung. Orang-orang yang seperti ini, yang sudah pinter-pinter itu yang sudah galbay. Gitu ya. Nah, anak muda yang umurnya 18, kerja jadi kasir, itu kemungkinan akan terjerat pinjol. Kerja jadi admin akan kemungkinan terjerat pinjol. Banyak pokoknya. Itu namanya regenerasi konsumen pinjol. Ya, Anda dan kita semua itu adalah orang-orang yang beruntung karena sudah galbay, sudah tidak terjerat oleh pinjol lagi, sudah tidak tertipu oleh pinjol lagi. Namun anak-anak muda yang masih belum mengerti akan terjerat pinjol juga. Namanya siklus pinjol, STP, siklus terjerat pinjol. Nah itu kembali lagi peran pemerintah dan peran masyarakat Indonesianya sendiri untuk memblokir semua pinjol-pinjol dari masyarakatnya tidak memakai pinjolnya lagi. Lalu di sini ada yang posting seperti ini. Selamat malam, saya mau minta solusi. Saya sudah stres, frustasi. Saya anak tunggal, ortu udah pada tua. Ini kesalahan saya terlalu percaya sama orang lain. Jadi case-nya pinjol bukan saya yang make, tapi teman saya. Dan itu ada surat pengakuan hutang. Tapi teman saya sudah hilang dan sedang dicari sama anggota timur. Saya lagi kepikiran pinjol yang akan jatuh tempo bulan ini atau bulan Juli 2024 ini aplikasinya. SPay letter 17 juta, S pinjam 18 juta, pinjam U 1 juta, UATA 1 juta, ada kami 5 juta, isi cash 5 juta. Bantu pencerahan dan solusi dong. Udah nggak tahu gimana lagi, menyendiri terus, mikir nggak pernah pulang ke rumah. Bantu saya tolong. Ya. Yang pertama, Anda itu mempunyai privilege, yaitu Anda adalah anak tunggal dan orang tua Anda udah pada tua. Enak. Ya, kecuali orang tua Anda masih muda, masih bisa ngantemi Anda, masih bisa nyabet Anda pakai sapu lidi seperti anak kecil, itu. Nah, itu nggak tahu tuh. Tapi karena Anda adalah anak tunggal dan orang tua Anda sudah pada tua, maka tidak ada lagi alasan Anda itu untuk takut dengan orang tua Anda. Ya, bukan saya di sini menyuruh Anda durhaka, bukan. Jadi begini, orang tua itu orang yang sudah tua, yang sudah mengalami hal-hal buruk di kehidupannya. Oke, mereka juga punya kesalahan. Orang tua punya kesalahan. Orang tua pernah mengalami masa-masa kegelapannya. Jadi ketika Anda mengalami masalah, maka sebenarnya orang tua hanya ingin mendengar Anda itu bilang, saya akan tanggung jawab. Ya, seperti itu saja. Oke? Karena mereka pun sudah tua, sudah renta, sudah rapuh. Mungkin jalan pun sudah susah. Orang tua ingin melihat Anda bisa mengurus hidup Anda sendiri. Orang tua Anda ingin melihat Anda bisa mengatasi masalah Anda sendiri. Kalau Anda masih takut dengan orang tua Anda dan masih didikte oleh orang tua Anda itu kesal dengan Anda. Karena Anda itu sudah tua tapi masih perlu didikte terus. Ya, jadi kalau Anda masih takut dengan orang tua Anda itu kesal dengan Anda karena masih didikte terus, nggak bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ya, nasihat kurang bijak dari saya, dari Raja Galbay. Kalau orang tua Anda marah-marah karena Anda gagal bayar di pinjol, Anda bilang lagi, balikin, ini salah bapak ibu karena nggak kaya raya. Coba kalau saya kaya raya, nggak mungkin saya akan terjerat pinjol. Bapak ngapain aja mudanya, kerja kayak apa sampai saya harus terjerat pinjol? Nah, nanti orang tuanya mikir sendiri tuh. Oh iya, saya pun ternyata tidak sebaik anak saya. Gitu kan? Dia juga udah bilang dia itu akan bertanggung jawab atas permasalahannya. Ya sudah. Jadi tetap santun, tetap menghormati orang tua, tetap melindungi orang tua, layaknya anak ke orang tua. Tapi jika Anda memiliki permasalahan, maka urusi sendiri saja. Ya, kalau orang tua tahu bilang saya akan tanggung jawab. Mulai detik ini tidak perlu mengkhawatirkan saya lagi.
Ya sudah cukup, saya sudah gede. Oke? Nah, jadi untuk Mas Dimas Saputra yang pinjolnya itu dipakai oleh temennya gitu ya, mulai perlahan-lahan ikhlaskan. Karena apa? Karena Anda terlalu gampang percaya pada manusia di zaman 2024 ini. Ya, konsepnya seperti ini. Anda kalau ngutangin orang 100.000, 200.000, 300.000 ke orang, itu jangan pernah menganggap uang itu akan balik. Anggap uang itu adalah ngasih uang ke orang itu. Maka dari itu, ke depannya jangan pernah lagi ngutangin orang. Karena tidak akan balik. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.